Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan berbincang-bincang masalah diploma bahasa Arab yang ada di kampus King Abdul Aziz University. Jadi bagi yang kalian penasaran, silahkan dilanjutkan. Kita ini pengen mendengar dari antum ini, ceritanya antum soal belajar bahasa Arab di King Abdul Aziz University Jeddah. Ya, insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin anak perkenalkan diri dulu. Nama anak Ahmad Ardas. Anak sekarang umurnya 20 tahun. Sekarang lagi menempuh pendidikan di King Abdul Aziz University, Kerajaan Saudi Arabia. Masya Allah. Ya. Jadi anak aslinya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Terus alhamdulillah sekarang sudah dari Januari 2019 sudah hampir setahun berada di Saudi Arabia untuk menempuh pendidikan di sini. Masya Allah. Jadi gitu, Ustaz. Mungkin antum punya cerita menarik untuk dibagikan ke teman-teman kita di Indo. Masalah tasjilnya antum, daftarnya antum di, atau antum pernah punya cita-cita ingin bersekolah, ingin berkuliah di salah satu universitas di Saudi Arabia? Ya, jadi untuk persoalan ini tentunya semua orang, bagi kita yang muslim, pasti menginginkan dan menjadi salah satu doa kita semua juga untuk bisa berkunjung ke tempat yang paling mulia, ke tempat yang paling dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Makkah dan Madinah. Dulu mengenai tasjil atau pendaftaran anak hingga bisa sampai ke sini, itu awalnya dulu waktu masih sekolah di SMA. Dulu kami di Madrasah Aliyah di Kota Kendari. Itu setelah lulus dari Madrasah Aliyah, itu kami melihat pengumuman, dapat dari info dari teman, dan mencoba-coba. Jadi kalau istilahnya kita bilang mencoba-coba, atau bisa dibilang mengundi nasib ya, jadi seperti itu. Kami melakukan pengurusan berkas yang tentunya jika kita semangat, insya Allah menjadi sesuatu yang tidak rumit. Entah itu dari mulai pengurusan paspor, kemudian sampai ke penerjemahan berkas, hingga yang terakhir yaitu mendaftar via online melalui website dari kampus itu sendiri. Jadi memang kami ketika itu ramai daftarnya dengan teman-teman yang lain, mendaftar dengan tujuan, dengan niat bisa sekolah, bisa menuntut ilmu di tempat yang paling mulia. Nah, jadi seperti itu. Dan tentunya Masya Allah, ketika udah sampai di sini itu dirasakan kenikmatannya yang sungguh luar biasa. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Jadi ketika antum mendaftar, mungkin antum punya cerita unik ketika mendaftar. Terus bagaimana bisa, ada nggak tanda-tanda kok bisa antum lulus di Jeddah ini untuk bersekolah? Ya, jadi kalau mengenai cerita unik, cerita menarik, tentunya semua orang memiliki, dan perihal ini anak alami juga ketika menunggu berkas ini, menunggu bagaimana kampus melaksanakan penerimaan. Anak mendaftar tahun 2017 dan pengumumannya tepat pada tanggal 29 September tahun 2019. Jadi kisaran setahun 9 bulan sampai ada penerimaan, mulai dari daftar, tasjil berkas hingga penerimaan. Jadi kami menunggu 1 tahun 9 bulan. Dan ketika itu setelah selesai mendaftar, kami yang ramai mendaftar itu berjumlah 6 orang. Itu kemudian
langsung setelah itu ada yang melanjutkan ke kuliah sambil menunggu, ada juga yang memilih untuk merantau ke Pulau Jawa, yaitu untuk mondok dan lain-lain, banyak macam-macam. Dan uniknya itu yaitu ketika penerimaan, ketika ada emailnya masuk, karena penerimanya itu via email, jadi kampus mengabari kita keterima atau enggak itu di email. Ketika emailnya masuk, ana pas buka emailnya itu kaget. Ini email apa ya, email kesasar atau gimana? Ya. Karena yang seperti ana bilang sebelumnya tadi, pendaftarannya itu setahun 9 bulan yang lalu. Masya Allah. Kami udah banyak melakukan kegiatan di waktu itu, jadi udah lupa kapan kami mendaftar. Itu salah satu cerita uniknya, karena kami keterima tapi lupa kapan daftarnya. Jadinya ana ingatnya itu ketika nanya ke teman, ini benar nggak kita udah pernah daftar? Nah, kata teman, iya benar, kita dulu daftar di rumahnya si Fulan, di rumahnya ini. Oh iya, jadinya langsung ingat yang kejadian yang tahun 2017 itu. Dan alhamdulillah mungkin ini juga dari doa-doa orang tua, doa-doa kami juga, dan doa teman-teman dan para ustadz tentunya, para guru-guru yang selalu mensupport murid-muridnya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang bisa sampai di sini. Ya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang di Indo ini, jadi seperti yang ceritanya antum ini, tasjilnya antum ini, pendaftarannya antum tidak ada ikhtibarnya ya, tidak ada ujian atau apa, cuman ngirim berkas lalu gitu ya, seperti itu ya. Iya, benar sekali, Sar. Jadi memang setelah kami daftar itu, dari pihak kampus mayoritas ke kampus-kampus atau jamiah-jamiah di Saudi Arabia itu menerima mahasiswanya tanpa tes. Masya Allah. Jadi bidun ikhtibar, jadi seperti itu, tanpa tes. Jadi kami itu seleksi berkasnya itu cuma di berkas tok aja, nggak ada seleksi ketika selesai pemberkasan, ada seleksi tulis atau wawancara, itu nggak ada. Memang itu murni kita tinggal nunggu aja, nunggu pengumuman. Terkecuali di Universitas Islam Madinah, sebagaimana yang mungkin teman-teman semua juga tahu, bahwa di Madinah itu ada muqabalah nanti setelah pemberkasan. Ya, jadi seperti itu, Ustaz. Kalau untuk amalan pribadi ada nggak Ustaz yang bisa kita bagi ke teman-teman kita untuk memotivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu? Ada atau antum punya amalan khusus gitu? Ya, jadi untuk amalan khusus sih kayaknya nggak ada sih, Ustaz. Hanya yang ana juga berusaha juga melakukan semaksimal mungkin. Jadi ketika sambil menunggu itu, insya Allah, karena memang yang berat itu ketika menunggu kan, kita menunggu setahun 9 bulan itu nggak kerasa sampai pendaftarannya, lupa kapan tepatnya. Jadi memang di waktu itu alangkah baiknya ketika kita menggunakan untuk sesuatu yang baik juga. Dan banyak dari teman-teman, bukan cuma ana sendiri, teman-teman yang lain juga, anak keterima kemarin itu jumlahnya 19 orang. Alhamdulillah, dan berangkat semua kemarin, tapi ada yang telat 1 orang aja. Kami berangkat semua Januari, beliau telat Februari. Jadi untuk amalan sih nggak ada. Kalau anak pribadi sendiri kemarin nunggu sambil nunggunya itu merantau ke Jawa, ingin coba merasakan situasi pondok atau suasana mondok itu gimana, sebagaimana yang dirasakan banyak orang. Katanya di pondok itu gini-gini, tapi ketika dirasakan ternyata nikmat, karena ketika kita dekat sama orang-orang yang baik, itulah yang menjadi salah satu yang penting. Karena ketika orang baik itu berada dekat kita, mereka memberi kita nasihat, maka kita akan termotivasi. Nah, jadi sambil menunggu itu Ustaz, enaknya itu sambil belajar juga ya bahasa Arab di pondok, entah bahasa Arab di luar, di pondok atau di tempat-tempat lainnya gitu ya. Ya. Benar. Jadi
sambil menunggu itu bisa dipersiapkan, terus dikuatkan juga dengan doa-doa yang paling penting itu memang minta doa sama orang tua, karena salah satu doa yang mustajab itu dari mereka berdua, yaitu kedua orang tua kita. Ana juga setiap ketika di pondok, karena memang dapat kesempatan pegang HP-nya itu, dibagi handphonenya cuma sekali sebulan. Jadi dirutinkan di akhir bulan itu ditelepon ke orang tua, minta doa mereka, doa tentunya doa kebaikan. Salah satunya juga minta doa semoga bisa keterima kuliah di Arab Saudi, karena merupakan salah satu kenikmatan ketika kita bisa kuliah di sini. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin pesimis karena kemampuan bahasa Arabnya yang masih kurang atau hal-hal yang lain yang membuatnya ragu, itu dihilangkan, karena memang yang berangkat ke sini itu adalah yang Allah pilih dan sudah rezekinya. Kenapa Ana bilang gini? Seperti yang Ana bilang itu, kami 6 orang daftar, yang 3 yang lolos termasuk Ana kan, teman 2. Itu kami nggak nyangka bahwa kami bertiga ini bisa lolos dibandingkan teman-teman yang lain yang sisanya itu kan. Karena kalau dilihat dari segi kemampuan juga, mereka juga memiliki sesuatu yang lebih, kapasitas yang lebih dari kita, begitu pula sebaliknya. Dan memang hakikatnya manusia memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Masya Allah. Oh, jadi ini untuk buat teman-teman sekalian. Jadi ya, mendaftar di Saudi itu tidak harus orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius, orang-orang yang sudah fasih dalam bahasa Arab. Akan tetapi rezeki dan kelulusan dari sekolah atau berkuliah di Saudi Arabia ini ketentuan dari Allah ya, takdir dari Allah ya. Jadi Allah yang menentukan, walaupun kita memiliki kekurangan entah dari segi bahasa, tetap kita nggak boleh pesimis ya. Kita harus semangat untuk berpikiran positif untuk selalu lulus ya. Iya. Jadi jangan pesimis. Insya Allah kalau memang sudah Allah takdirkan, maka tinggal menunggu waktunya juga. Bagaimana juga yang Anda dapat nasihat dari Ustadz Ana waktu di pondok, katanya kami dinasihati sebagai seorang santri, katanya kalian ini adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kalau orang yang sudah dekat dengan Al-Quran, kalau dia itu pengen ke Haramain yaitu Mekah dan Madinah, itu insya Allah kata beliau tinggal tunggu kloternya aja, tinggal tunggu waktunya aja, tinggal tunggu dipanggil aja. Karena memang yang kesini itu adalah orang-orang yang dipanggil. Perihal umroh dan lain-lain, dulu salah satunya juga, salah satu doa anak pengen umroh. Bahkan dulu itu sempat di pondok itu pengen menghadiahkan santrinya, kalau yang sudah selesai hafalannya itu pengen dihadiahkan umroh, tahu-taunya malah Allah berikan yang lebih baik kan. Masya Allah. Jadi kalau untuk fasilitas yang antum dapatkan setelah antum tiba ini apa nih? Ini kalau ana bicara fasilitas, saking luar biasanya sampai susah sebenarnya kalau mau dikata-katakan kan? Ya. Susah mau disebutkan satu persatu, karena ketika kami sampai di sini bersama teman-teman itu fasilitas yang kami dapatkan itu sungguh luar biasa. Memang yang diberikan kerajaan, pelayanan yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi itu luar biasa. Mulai dari penjemputan kami di bandara ketika sampai hingga kita sampai di Sakan, di asrama, itu disambut dengan luar biasa. Dan di sini juga kami ketemu dengan orang-orang baru. Kami adalah orang asing, orang yang jauh datang dari kampung sampai ke sini berteman sama orang-orang dari seluruh penjuru negeri. Masya Allah. Entah itu dari Afrika, dari Asia, dari Eropa dan lain-lain. Jadi segi fasilitas ya, insya Allah kita banyak-banyak bersyukur aja ya. Masya Allah. Iya. Baik. Jadi sudah berapa lama di sini? Di sini berangkat Januari kemarin 2020, sekarang udah Desember, berarti udah 11 bulan. Insya Allah udah mau setahun nanti. Masya Allah. Jadi kalau ini apa masalah diplomanya ini berapa tahun untuk belajar?
Ya tadi Ana lupa sebutkan, Ana sekarang lagi di kuliah diploma, yaitu pra S1 kalau kita bilangnya. Ya. Programnya itu 2 tahun. Mhm. Nanti ketika sampai di sini itu akan ada namanya tahdid mustawa, atau untuk menguji kita berada di tingkat atau di level berapa dalam Ya. bahasa Arabnya. Masya Allah. Ada teman yang memulai dari awal, kita bilang dari mustawal awal, itu nanti dia akan dapat program diplomanya, program ma'hadnya itu 2 tahun. Masya Allah. Dan ada juga teman yang dia itu langsung di mustawa salif. Jadi dia program ma'hadnya itu cuma setahun aja. Jadi seperti itu. Nanti akan ada tesnya insya Allah di kampus. Oh, jadi sesuai ini ya, sesuai pemahaman Ya, bahasa Arabnya ya. Sesuai Kalau misalnya pemahaman bahasa Arabnya ini baik, maka dia ketika ikhtibar tahdid mustawa, dia bisa loncat langsung mustawa salis ya. Bisa ya, benar Ustaz. Semester 3 ya. Langsung bisa semester 3. Jadi tinggal 2 semester aja dia selesaikan. Setelah itu dia tinggal milih mau masuk kuliah yang mana, dan banyak pilihannya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada ikhwah yang benar-benar baru berhijrah, qadarullah dia lulus di King Abdul Aziz ini di Saudi, apakah bagaimana ceritanya? Dia tidak punya basic bahasa Arab sekali, sama sekali. Ceritanya kalau menjawab pertanyaan ini bisa dijawab dengan salah satu contohnya, kami punya teman dari yang kami berangkat itu yang Ana bilang, Ya. ada teman yang memang dia mulai dari awal, dia basicnya dari umum, hanya karena dia mendaftar, dia coba-coba, alhamdulillah rezekinya keterima dia. Jadi jawabannya bisa sekali, karena udah ada yang keterima seperti yang Ustadz sebutkan tadi. Oh, jadi untuk informasi untuk teman-teman sekalian, jadi jangan berkecil hati bagi orang yang baru berhijrah, baru mau belajar bahasa Arab untuk mendaftar di kuliah di Saudi. Jadi untuk terkhusus di King Abdul Aziz ini, informasi yang kita dapatkan ini sangat penting. Jadi tidak mesti harus bisa berbahasa Arab ya Ustaz. Iya benar. Jadi setelah ini bagaimana ceritanya Ustaz? Setelah diploma apakah Ustaz dapat informasi untuk melanjutkan S1-nya gimana? Ya, jadi setelah dari ma'had ini, sebagaimana info yang Anda dapat juga, info dari Jamiah, bahwa akan dimudahkan apabila kita yang dari ma'had itu mau lanjut ke S1 di King Abdul Aziz dibandingkan dengan orang-orang yang baru mau daftar S1. Jadi memang sudah ada jalur khusus di mana memang dikhususkan untuk para tulab dari ma'had untuk daftar tasjil ke kuliah S1. Tinggal dia milih aja di mana kuliahnya. Jadi insyaallah nggak ada beda dengan sistem dulu. Sekarang insyaallah lebih dimudahkan, dan bahasa dipulangkan itu sepertinya sangat kecil kemungkinannya. Bahkan bisa jadi nggak ada ya? Bisa jadi nggak ada, bahkan udah ada yang mungkin di sini yang sampai sudah beranak di sini kan. Masya Allah. Iya, senior kami itu, masya Allah. Mungkin ini terakhir Ustaz. Kita sudah banyak berbincang-bincang. Jadi apa nih motivasi diri antum untuk lebih semangat lagi untuk kita beristifadah dari motivasi antum ini? Ya, jadi untuk dari motivasi ana ini juga usi nafsi wa iyyakum. Jadi ana punya motivasi, punya moto juga. Begitu juga yang ana pakai ketika masih di ma'had dulu, masih di Indonesia, bahwa salah satu mahfuzat yang sangat masyhur di telinga kita sudah dengar, yakni manjadda wajada. Ya, jadi seperti itu, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Dia akan menemukan apa yang dia usahakan itu. Jadi jangan patah semangat, tetap berusaha. Insyaallah ikhtiar antum, Allah tidak buta, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan akan dibalas. Tinggal kita menunggu waktunya saja. Jadi manjadda wajada. Ya, jadi seperti itu. Ana jadi teringat dengan perkataan sepupu ana. Kata beliau, proses itu tidak mengkhianati hasil. Ya, nah, seperti gitulah.
yang antum katakan tadi, manjadda wajada. Barang siapa yang ingin yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan atau komentar, silahkan komentar di bawah ini, lalu bisa di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.